Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus. Bersama taat berdoa, menghayati sabda Allah, merayakan sakramen-sakramen, kita hidup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggema dan perenungan firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Puan Stella Kis. Selamat mendengarkan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid Yesus tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, sesiapa kerana aku dan kerana Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga dia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang dia akan menerima hidup yang kekal."
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga Kupi Rohani yang dikasihi Kristus, kata-kata terakhir seorang triliuner dunia maya Steve Jobs sebelum meninggal dunia adalah, orang lain dapat kita bayar gaji untuk bekerja dengan kita, namun ketika kita sakit, tiada satu orang pun yang mahu atau dapat menggantikan kita untuk menanggung kesakitan. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak akan menyelamatkan kita jika tidak digunakan untuk membahagiakan sesama. Yesus mengingatkan kita bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam hidup yang kekal. Dari jawaban yang Yesus berikan dalam Injil hari ini, kita dapat menemukan langkah yang tepat dan pasti untuk memperoleh hidup yang kekal. Langkah yang pertama, mentaati 10 perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa. Akan tetapi langkah ini belum sempurna dan harus diikuti dengan mengikuti Yesus. Apakah syarat untuk mengikuti Yesus? Syarat utama untuk mengikuti Yesus adalah penyerahan diri secara total dan tulus dengan pimpinan Tuhan agar dapat melepaskan diri dengan keterikatan akan keinginan pribadi. Penyerahan diri yang dibimbing oleh Roh Kudus akan dipenuhi dengan kebijaksanaan, pengenalan dan takut akan Tuhan sebagaimana yang ditekankan dalam kitab kebijaksanaan hari ini. Selain itu, syarat lain yang perlu kita perjuangkan adalah menghidupi firman Tuhan. Saudara-saudari keluarga Kupi Rohani, syurga dapat kita ciptakan saat kita masih hidup dan bukannya sesudah kematian. Sesudah mati, pentas sudah ditutup dan sandiwara sudah selesai. Jangan sesali saat segala-galanya sudah diambang kematian. Langkah kedua, harta yang kita miliki sesungguhnya dapat kita jadikan sarana atau alat untuk mengikuti Yesus. Dengan kekayaan atau kelebihan yang kita miliki dapat digunakan untuk membantu mereka yang berkekurangan, memberdayakan sumber untuk menghasilkan dana, dan membantu menyediakan kemudahan-kemudahan beribadah seperti gereja, dewan, dapur, agar umat dapat beribadah dengan selesa. Kita juga dapat menyediakan buku-buku yang bermanfaat untuk membantu umat kita mendalami dan memantapkan kerohanian dan iman umat sejagat. Banyak sebenarnya yang dapat kita kongsikan dan kita dapat bahagikan kepada sesama dengan apa yang kita miliki. Saudara-saudari keluarga Kupi Rohani, untuk masuk dalam kehidupan kekal menuntut pengabdian total. Melaksanakan perintah Tuhan saja tidak cukup. Ketidakterikatan pada harta kekayaan dan kesanggupan untuk berbahagi, berkongsi segala yang kita miliki juga menjadi ciri-ciri penting para pengikut Yesus. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah memusuhi orang kaya yang sanggup memanfaatkan kekayaannya bagi keselamatan orang lain. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun sentiasa belajar dan berusaha untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, melebihi kasih kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Perkenankanlah kami menjadi pengikut-Mu yang setia, agar kami turut memasuki kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dapat memisahkanku
dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Terima kasih kepada Puan Stella atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Memperjuangkan keamanan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan cinta kasih, keharmonian alam ciptaan Tuhan. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama.